Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hanif dengan NIM 2310911210018. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi atau sharing terhadap mata kuliah ini, mata bagian ini yaitu bagian organ sensoris, nervi cranialis, sistem saraf pusat, motorik dan sensorik pathway. Nah, tugas ini saya buat untuk menjadi tugas pengampu oleh Dr. Oski Oliandri. Nah, yang pertama yang dibahas di sini adalah bagian luar, anatomi bagian luar dari mata. Di mana kalau kita membahas mata, sebenarnya itu berkaitan dengan namanya organon visus. Jadi organon visus itu apa? Organon visus adalah maksudnya adalah organ visual, organ yang berkaitan dengan bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita menangkap apa yang ada di sekeliling kita, tanggapan visual, tanggapan benda-benda yang bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, di dalam organon visus itu terkait erat dengan bola mata. Nah, bola mata di dalam anatomi itu kita sebut dengan bulbus oculi. Jadi, bulbus oculi itu maksudnya bulbus adalah seperti bawah. Jadi, sebenarnya bola mata itu tidak benar-benar berbentuk seperti bola, tetapi dia berbentuk seperti bawang. Oculi dia itu berkaitan dengan mata ya. Jadi, kalau di dalam bahasa Latin begitu. Jadi bulbus oculi adalah eh, bola mata. Nah, bulbus oculi dia tuh tentu tidak sendirian gitu. Dia juga dibantu dengan struktur-struktur yang di sampingnya. Nah, struktur-struktur yang di sampingnya atau struktur yang di sekelilingnya itu kita sebut dengan strukturae oculi. Strukturae oculi ya. Nah, sebenarnya sering sekali bahwa mata itu sering dikaitkan dengan orbita ya. Padahal dalam orbita itu sendiri itu sering dikaitkan dengan lingkaran. Padahal mata kita itu tidak benar-benar berbentuk seperti lingkaran, tetapi dia seringnya berbentuk seperti oval. Nah, kita lanjut ke bagian eh, eksternal ini. Jadi di sini kita bisa melihat dari eh, palpebranya. Jadi palpebra itu seperti kelopak matanya. Nah, kemudian di sini juga ada pupil. Jadi pupil ini adalah bagian yang sering tampakannya menghitam. Kemudian dia juga bisa membesar dan juga mengecil. Itu tergantung dari bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya, lingkungan bagaimana intensitas cahaya di lingkungannya, apakah dia dalam keadaan gelap atau dalam lingkungannya dalam keadaan terang. Nah, di situ kelopak mata ini dia akan membentuk namanya aditus orbitalis ya. Jadi aditus orbitalis itu dia memang karena tadi kan memang letaknya dari mata itu sering dekat dengan orbitalis, jadi sehingga bagian dari mata itu kita sebut dengan aditus orbitalis. Nah, nanti di aditus orbitalis ini akan terjadi ya. Jadi bagian permukaan mata ini akan seperti dibilas oleh air mata film. Air mata film nanti dia akan dibilas dari bagian temporal ke menuju bagian nasal ya. Jadi ketika kan di sini nanti ada namanya ductus lacrimal dari kelenjar air matanya atau ductus lacrimalis, kemudian dia akan seperti mendorong air mata itu dari bagian temporal ke bagian nasal. Kemudian dia akan menuju ke medial commissura ini atau nanti lebih tepatnya di karunkula ya. Kemudian menjadi ductus yang nanti ada ke bagian atas dan juga bagian bawah, kemudian baru ke ductus nasolacrimalis. Nah, di sini juga ada namanya sebenarnya tadi palpebra dan juga nah di sekeliling dari bola mata itu ada namanya konjungtiva. Jadi konjungtiva itu seperti lapisan tipis yang meliputi dari bola mata, di mana dia berfungsi untuk selain sebagai proteksi, dia juga akan membentuk namanya bagian belakang dari eh, kelopak mata dan juga dari bola mata. Nah, nanti itu akan berbentuk seperti piramid ya, seperti piramid ke belakang. Jadi bola mata, jadi akan membentuk ruang piramid seperti ke belakang, piramid yang
yang di bagian atas kita sebut dengan viscera orbitalis superior, viscera orbita superior, sedangkan piramid yang bagian bawah kita sebut dengan viscera orbita inferior. Nah, di situ banyak sekali terhadap adanya saraf dan juga pembuluh darah. Nah, di sini ada namanya tadi ada namanya palpebra ya, di mana palpebra ini dia membantu kita berkedip sekitar 20 sampai 30 kali per menit, di mana dia dibantu oleh bukan dibantu sih, memang tepatnya memang eh, bagaimana cara mekanisme si mata menutup ini? Ada namanya musculus orbicularis oculi ya. Jadi musculus orbicularis oculi ini ketika dia berkontraksi, maka hasilnya apa? Hasilnya akan menutup dari bola mata kita. Nah, kemudian eh, menutupnya eh, kelopak mata kita atau ketika kita berkedip itu merupakan salah satu refleks ya. Nama refleksnya refleks kornea. Jadi ketika ada iritasi mekanis, entah itu ada sesuatu benda yang menyentuh dari bola mata kita atau misalnya lalat, nah itu akan secara langsung kita refleks untuk menutup mata kita dan itu disebut dengan refleks kornea gitu. Nah, tadi saya kan jadi saya juga sempat mention konjungtiva. Jadi konjungtiva itu sebenarnya dia itu terdiri dari dua, ada konjungtiva palpebral dan juga konjungtiva bulbi, di mana dia membentuk akan menutup dari kelopak mata dan juga menutup dari bola mata. Kemudian dia akan membentuk seperti kantong ya, kanal di mana nanti kedua konjungtiva ini dia menyatu, kemudian akan membentuk namanya kanalis fornicis, kanalis fornicis anterior, kanalis, oh maaf, kanalis fornicis superior dan juga karena kanalis fornicis inferior. Nah, kanalis fornicis inferior inilah yang akan membentuk dari apa ya ruang ruang di bawah begitu. Nah, di sini yang dibahas tadi ya. Jadi ketika ketika tadi air mata dikeluarkan dari bagian temporal atau bagian lateral menuju ke arah nasal, maka dia akan seperti menyiram gitu. Ketika mata benar seperti menyiram dari permukaan bola mata kita. Sama juga seperti ketika kita berkedip. Jadi ketika kita berkedip itu seperti set, langsung menyebar gitu air film matanya untuk membersihkan kita atau juga sebagai fungsi proteksi. Nah, setelah mereka menyebar dari arah sini ke arah sini, maka dia akan masuk ke sini, ke lacrimal carunculum. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa di bagian eksternal mata itu terdiri dari dua. Ada komisura media dan juga komisura lateral. Nah, tadi juga di antara palpebra tadi, ruang yang di antara dibentuk oleh palpebra disebut dengan palpebra fissura palpebra. Oke, bisa lanjut. Nah, di sini eh, sebenarnya ini menjelaskan dari mekanisme tadi, mekanisme keluarnya air mata. Jadi, ketika glandula lacrimal atau kelenjar air mata itu, ketika dia menyemprotkan air matanya, entah ketika kita itu berkedip atau entah ketika kita itu mata kita kering dan perlu untuk dilembabkan, maka si glandula lacrimal secara tidak langsung akan mengeluarkan air matanya. Dia akan keluar melalui ductus excretory lacrimal, di mana dia akan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka dia dari temporal menuju ke daerah nasal. Nah, sebenarnya di sini dia mengarah ke karunkula. Nah, sebelum menuju ke karunkula, maka dia menuju ke puntung lacrimal. Nah, di daerah puntung lacrimal ini dia akan menuju ke arah atas dan juga ke arah bawah. Jadi di bagian kanalis superior lacrimal dan juga kanalis inferior lacrimal. Kemudian baru terkumpul di vagus lacrimalis, baru dia menuju turun ke nasolacrimalis dan menuju ke kavitas nasi. Nah, itu nanti bisa kalau misalnya kita banyak sekali mengeluarkan air mata atau mungkin kita terlalu banyak emosi ya, maka dia akan membuat kita seperti ingusan ya, atau seperti pilek begitu ya. Kemudian lanjut di sini ada otot-otot dari mata ya. Nah, sebenarnya otot-otot dari mata ini ya benar-benar membantu membantu
membantu bola mata kita untuk melihat ke arah yang kita inginkan. Jadi lebih ke arah ke arah ke fokus yang mana. Jadi kan kita kan sebenarnya kan bisa melihat ke arah ke depan, ke arah ke atas, dan juga ke arah ke bawah, ke arah kanan juga ke arah kiri. Walaupun sebenarnya itu tidak benar-benar kita fokuskan. Nah, adanya otot-otot ini itu membantu pergerakan bola mata kita untuk benar-benar fokus. Apakah kita benar-benar fokus ingin ke depan, apakah kita benar-benar ingin fokus ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Nah, contohnya di sini ada misalnya kita ambil ada superior oblique dan juga di sini ada medial rectus, kemudian ada superior rectus, ada lateral rectus. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan fungsi-fungsinya. Kemudian di sini juga ada superior oblique tadi sama, kemudian ada bagian inferior oblique, ada bagian lateral rectus, inferior rectus, dan juga superior rectus, dan juga medial rectus. Dan juga di sini ada levator palpebra superioris. Eh, ini sebagian besar namanya itu sudah menunjukkan dari fungsinya sebenarnya. Tetapi ada yang memang eh, namanya itu eh, berkebalikan dengan fungsinya. Contohnya nanti dari superior oblique dan juga inferior oblique. Mereka saling berbeda gitu. Nah, di sini kalau kita lihat rata-rata eh, rata-rata otot-otot yang berfungsi untuk menggunakan dari bola mata kita itu dia diinervasi oleh nervus cranialis ketiga atau oculomotor nerve, di mana dia di sini kalau kita bisa lihat dia akan menginervasi dari levator palpebra superius dan juga superior rectus, kemudian ada medial rectus, kemudian juga ada inferior rectus dan juga inferior oblique. Sedangkan eh, nervus cranialis keenam atau abdusen, abdusen ini hanya menginervasi dari musculus rectus lateral gitu. Kalau kita bisa lihat, nah di sini. Sedangkan torcal nerve dia hanya menginervasi sebentar, dari superior oblique ya. Sedangkan yang sisanya itu nanti akan diinervasi oleh namanya accumulator nerve atau nervus cranius ketiga. Jadi kalau ada yang benar-benar membedakan dua, yang pertama ada superior oblique, dia itu diinervasi oleh nervus trochlear atau nervus cranialis keempat, sedangkan musculus rectus lateralis dia diinervasi oleh nervus abducens ya. Kemudian sisanya akan diinervasi oleh nervus oculomotorius atau nervus cranialis ketiga. Nah, di sini sebenarnya benar-benar menjelaskan dari fungsi-fungsi dari otot-otot tadi ya. Contohnya di sini ada medial rectus. Nah, medial rectus ini dia berfungsi untuk mengabduksi dari bola mata kita. Jadi dia akan bergerak ke arah tengah tubuh kita. Kemudian kalau lateral rectus dia akan bergerak menjadi abduksi atau menjauhi dari titik tengah tubuh kita. Nah, di sini juga ada superior rectus, dia berfungsi untuk lebih ke arah medial, menarik ke arah medial dan juga ke arah atas atau elevasi kita sebutnya. Kemudian ada inferior rectus, dia akan menarik ke bawah menjadi depressor yang juga menarik ke arah medial. Sedangkan bagian inferior oblique dan juga superior oblique dia itu menarik ke arah lateral. Kalau inferior oblique ini tadi yang saya sebutkan bahwa namanya sedikit nama dan fungsinya sedikit tertukar antara inferior oblique dan juga superior oblique ya. Jadi inferior oblique dia akan membuat ke arah atas dan juga ke arah lateral, sedangkan superior oblique dia akan mengarah ke bawah dan juga ke arah lateral. Dan di sini adalah bagaimana kita mengetes dari fungsi-fungsi dari otot tersebut dan juga fungsi-fungsi apakah ada kelainan dari eh, nervus yang menginervasi dari otot-otot tadi. Contohnya di sini misalnya kita ambil dari eh, rectus lateralis di mana dia diinervasi oleh nervus abducens atau nervus cranial ke 6. Jadi misalnya ketika kita meminta seseorang untuk melihat melihat ke arah luar, mengarah ke arah samping, mengarah ke samping, ke arah keluar, bukan mengarah ke bagian tengah dari tubuh kita. Nah, itu ketika dia tidak bisa mengikuti perintah kita dan juga bola matanya masih berada di tengah, maka itu menunjukkan bahwa adanya masalah di musculus rectus lateralis tadi. Nah, mungkin kita bisa lanjut. Kemudian di sini kita lanjut ke anatomi dari bola mata ya. Nah, di sini ya,
ada namanya kornea. Jadi kornea itu dia sebagai eh, bagian dari menonjol dari bagian yang menonjol dari bola mata kita. Dia seperti melengkung begitu. Kemudian dia juga menjadi peta, ya, proteksi juga. Berfungsi sebagai penutup keluar dari bola mata kita. Nah, di jaminnya juga terdapat adanya sklera. Jadi sklera ini dia banyak eh, pembuluh darah dan juga tempat dari masuk-masuknya. Oh, salah, mohon maaf. Di sklera tadi itu dia adalah bagian samping-samping dari bagian kornea. Nah, sedangkan untuk bagian yang banyak pembuluh darah itu di pada bagian vaskular tunik ya, di mana itu dapat ada choroid cord dan juga choroid cord. Nah, choroid cord ini banyak adanya pembuluh darah di mana dia berfungsi untuk memberi makan dari memberi makan daripada retina dan juga berfungsi sebagai termoregulasi dari retina gitu. Jadi seperti mengatur suhu dari retina. Nah, di sini ada juga eh, ciliary body yaitu ada musculus ciliaris dan juga pressure ciliaris. Dan juga di bagian vascularis sebenarnya ada iris ya, mohon maaf ini kurang space. Kemudian pada bagian nervus tunik di sini banyak sebagai organ reseptor utama dari penglihatan kita, yaitu dia terdapat ada sel batang dan juga sel kerucut gitu. Nah, di sini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa bulbus oculi dia itu tidak sendirian gitu. Jadi dia benar-benar ditemani oleh beberapa struktur-struktur pembantu atau struktur-struktur pendukung gitu. Namanya struktur aksesorius. Jadi struktur aksesorius pertama ada palpebra. Palpebra ini, palpebra ini dia berfungsi sebagai membantu kita tadi, membantu kita untuk berkedip. Jadi seperti meluaskan dari air film mata kita, kemudian dia akan mengarahkan ke arah medial, ke arah karunkula tadi. Sedangkan adanya konjungtiva. Konjungtiva ini dia seperti epitel transparan dari yang menutupi permukaan bola mata kita. Selanjutnya ada aparatus lacrimalis. Aparatus lacrimalis itu di sini tidak kelihatan ya. Jadi aparatus lacrimalis itu tadi yang berfungsi untuk khususnya untuk bagaimana dia melembabkan dan juga membuang kotoran dari pada bagian permukaan bola mata dan membuangnya ke arah nasolacrimus dan juga akan membuangnya ke arah nasolacrimal duct atau ke yang akan yang akan berakhir di kavitas nasi. Kemudian di sini ada beberapa otot ekstraokular tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada namanya tiga saraf motorik kranial dan juga ada pembuluh darah. Kemudian di sini sebenarnya hanya ingin menjelaskan menggambarkan dari bagian internal dari anatomi mata kita. Jadi di sini ada retina, di mana retina nanti kita akan menemukan, oh ya, jadi mata akan terdiri dari tiga lapisan ya. Pertama ada lapisan paling luar itu sklera, baru kemudian baru koroid, kemudian baru baru retina ya. Di retina ini baru kita menemukan adanya sel batang dan juga sel kerucut begitu. Nah, ini adalah bagian salah satu ya sebenarnya semua bagian dari bola mata itu penting begitu ya. Bagian kelopak mata itu penting. Yaitu lensa. Lensa ini berfungsi untuk membantu kita bagaimana kita ingin memfokuskan apakah kita ingin melihat jauh atau ingin melihat dekat begitu. Nah, di sini adalah bagaimana cara si si mata kita ini untuk bisa menyesuaikan apakah kita ingin melihat dekat atau melihat jauh. Di sini kita akan fokus menuju ke melihat bagian dekat terlebih dahulu. Nah, ketika kita ingin melihat dekat, maka kita si musculus ciliaris tadi dia akan berkontraksi. Ketika musculus ciliaris berkontraksi, maka badan ciliari atau korpus ciliari akan menarik ke arah depan dan juga ke arah dalam. Kemudian untuk jadi di bagian lensa itu ada bagian seperti ligamen tuh, atau ligamen atau yang mengikat dari lensanya begitu. Nah, itu menjadi tegangan dari yang mengikat dari lensa tadi itu menjadi berkurang sehingga si lensanya itu dia berubah menjadi lebih bulat atau lebih tebal begitu ya. Sehingga si pupilnya akan menjadi kontriksi.
Nah, berbeda dengan bagaimana ketika kita ingin melihat jauh. Ketika ingin melihat jauh, maka muskulus ciliaris kita akan berelaksasi. Akhirnya apa? Maka korpus ciliari akan menjadi istirahat gitu. Maka dia akan menarik ke arah belakang dan juga ke arah luar. Itu artinya apa? Maka ligamen tadi yang mengikat dari lensa tadi itu menjadi tense atau eh, keregangan itu menjadi meningkat gitu. Jadi dia menjadi meningkat, kemudian maka si lensa kita menjadi lebih tipis, kemudian atau menjadi lebih pipih ya elastisitasnya. Maka itu membuat pupil kita menjadi berdilatasi begitu. Kemudian ini tadi yang menunjukkan bahwa bahwa ada musculus serratus dan juga cilius processus. Di mana cilius processus ini nanti akan seperti akan seperti memegang dari ligamen tadi, ligamen yang menghubungkan dia dengan lensanya yang mengatur untuk akomodasi dari mata tadi. Kemudian di sini ada chamber, jadi chamber ini seperti bagian ya rotor ruang. Di sini ada bagian anterior chamber yang berfungsi nanti adalah kamera okuli anterior dan juga bagian posterior chamber. Di mana di sini nanti ada dari kamera okuli posterior begitu. Di sini juga ada sclera, bisa lanjut. Nah, jadi kemudian untuk produksi dari aqua sumber dan juga intraocular pressure. Jadi si proses ciliari tadi selain eh, oh jadi bukan bukan lebih mengarah ke arah mana kita dia, tapi dia berfungsi untuk menghasilkan dari aqua sumber. Nah, pada aqua sumber nanti ketika dia berhasil dihasilkan, maka dia akan mengalir menuju ke bagian posterior chamber. Kemudian bagaimana dia akan aqua sumber tadi akan mencapai ke bagian ruang anterior atau anterior chamber, maka dia akan melewati dari pupil ya nanti. Dia melewati pupil. Kemudian kalau misalnya aqueous humornya itu terlalu banyak, maka atau untuk bagaimana kita meregulasi agar aqueous humornya tidak terlalu banyak, maka ada namanya canal of Scram. Jadi dia akan mengurangi atau mengambil dari aqueous humor tadi. Nah, ketika terlalu banyak, kalau misalnya ada terjadi atau glaukoma, jadi dia akan meningkatkan dari intraocular pressure ya. Karena kalau misalnya di dalam mata kita itu ada banyak sekali gula, nah sebenarnya di situ sudah jelas pernah disinggung bahwa jadi tidak ada eh, tidak ada namanya apa namanya, yang bisa mengubah glukosa itu menjadi sesuatu yang lebih aman gitu. Nah, di sini nanti ada namanya bukan enzim ya. Jadi dia akan mengubah dari glukosa menjadi ke sorbitol. Nah, ketika sorbitol terlalu banyak di dalam rongga mata itu, maka dia akan meningkatkan dari tekanan osmolaritas. Ketika tekanan osmolaritas tinggi, maka akan banyak eh, air yang akan masuk ke sana sehingga tekanan di sana itu menjadi meningkat gitu. Nah, ketika tekanan di sana meningkat bisa jadi terjadi katarak, katarak jika tidak segera diatasi begitu. Di sini ada ophthalmoscopic view eh, dari retina di mana dia ingin menunjukkan dari letak dari makula lutea dan juga optik disc. Jadi di sini berfungsi untuk bagaimana kita ingin melakukan penilaian klinis terhadap dari makula dari keadaan retina. Terutama keadaan pembuluh darah kita, pembuluh darah artery vena centralis retina. Nah, dia akan bercabang menjadi lebih kecil dan kita bisa melihat percabangannya dari diameternya begitu. Nah, di sini bagaimana kita membedakan dengan bagaimana kita mencari optik disc. Jadi optik disc itu dia lebih berbatas dan jelas, dia biasanya berwarna putih seperti ini atau berwarna kuning begitu. Nah, kalau makula lutea ini dia memiliki konsentrasi sel kerucut yang tinggi, jadi berfungsi untuk berfungsi untuk penglihatan warna begitu, untuk membantu kita dalam penglihatan warna. Mungkin karena waktu sudah mepet, mungkin akan saya skip. Nah, di sini ingin menunjukkan
bahwa lapisan-lapisan di dalam retina tadi, bahwa pertama ada pigmen epitelium, kemudian ada bagian fotoreseptor layar, di mana di sini ditemukan ada sel patan dan juga sel kerucut, kemudian ada bagian outer synapse dan juga ada bipolar cell, kemudian ada inner synaptic layer dan juga ganglion ganglion sel layer, kemudian ada nervus optic optic nerve fiber. Nah, di sini sebenarnya nanti di bagian histologi akan benar-benar kelihatan begitu. Nah, di sini bagian dari masing-masing layer dari retinanya. Nah, banyak-banyaknya seperti granula-granula seperti ini itu menunjukkan bahwa dari eh, nukleus dari sel-sel badan dan juga sel kutub dan juga sel-sel lainnya. Contohnya ada sel bipolar dan juga sel-sel lainnya. Kemudian di sini ingin menjelaskan bahwa ada senyawa penting yang memang harus kita supaya terus-menerus yang memiliki kaitan dengan vitamin A, kita sebut dengan rhodopsin, di mana dia diperlukan untuk membantu bagaimana kita melihat begitu. Nah, di sini bagian telinga, jadi bagian telinga itu bagian auricular, bagian telinga, bagian paling luarnya atau bagian pinanya, dia itu berfungsi untuk mengumpulkan dari gelombang suara. Kemudian juga melakukan lokalisasi di mana sih sumber suara itu. Kemudian juga dia juga meningkatkan dari suara yang masuk. Jadi suara yang masuk itu terdengar lebih keras dan juga lebih jelas. Nah, di sini ada salurannya atau kita sebut dengan meatus acousticus externus, di mana di bagian sepertiganya merupakan tulang tulang lunak atau tulang kartilagus, kemudian bagian dalamnya bukan disusun oleh mastoid, di mana dia tidak benar-benar lurus begitu salurannya, tapi dia berbentuk seperti S. Nah, dia akan memfasilitasi ketika udara yang masuk itu menjadi lebih hangat, gitu, menjadi lebih cocok dengan suhu tubuh. Nah, dia juga berfungsi untuk mengisolasi dari membran timpanik dari kerusakan eh, yang bisa diakibatkan oleh kerusakan dari fisikal begitu. Nah, di bagian tepi-tepi dari ini juga menghasilkan adanya seperti cairan serumens, di mana dia berfungsi untuk menahan agar ketika ada sesuatu yang masuk, atau ketika ada hewan yang masuk, atau ketika ada kotoran yang masuk, dia itu tidak benar-benar masuk ke situ. Dan juga tidak bisa benar-benar menyapai dari membran hitam. Tetapi dia tertahan di situ, kemudian akan keluar. Kalau kita misalnya kita eh, mandi dan juga membersihkan telinga kita. Kemudian kita bisa lanjut aja. Nah, di dalam SSP itu sistem saraf pusat itu lebih tepatnya terbagi jadi otak dan juga medula spinalis ya. Jadi kalau medula spinalis itu dia berfungsi mungkin sebagai tempat sinaps-sinaps dari bagaimana dari reseptor kemudian harus menuju ke otak gitu. Jadi dia merupakan perantara perantara bagaimana kita merasakan menuju ke dan bagaimana kita menunjukkan di otak kita. Nah, di otak kita tuh banyak sekali adanya gyrus dan juga sulcus. Nah, gyrus dan sulcus itu memiliki fungsinya masing-masing ya, memiliki area masing-masing. Contohnya, kalau misalnya kita menemukan adanya sulcus sentralis ya, sulcus sentralis itu dia akan benar-benar membagi antara lobus frontal dan juga lobus temporal. Mohon maaf kalau bisa dikoreksi saja. Jadi, nah di depan dari sulcus sentralis itu di bagian presentalnya, bagian depannya, itu kita sebut dengan ada namanya gyrus presentalis. Nah, gyrus presentalis ini dia berfungsi sebagai somatosensorik. Jadi ketika kita misalnya meraba sesuatu, kemudian kita merasakan sesuatu, merasakan hal-hal yang umum, nah itu, nah itu akan diterjemahkan di situ begitu. Sedangkan ada namanya gyrus yang terletak setelah dari sulcus centralis, itu kita sebut dengan gyrus centralis posterior. Nah, kalau tadi itu kita sebut dengan gyrus centralis anterior, kalau di belakang dari sulcus centralis itu ada namanya gyrus centralis posterior. Nah, gyrus centralis posterior ini dia lebih berfungsi untuk sematomotorik. Jadi dia berfungsi untuk eh, mengatur dari gerakan-gerakan dari tubuh kita. Ada juga adanya namanya di bagian lobus
lobus, oh, maaf ya, tadi sulcus centralis itu dia membagi lobus occipital dan juga lobus parietal. Sedangkan pada bagian lobus temporalis, kita akan menemukan namanya gyrus temporalis, eh gyrus transversus profundus ya. Gyrus transversus profundus dia berfungsi sebagai auditori gitu. Dia berfungsi sebagai eh, mengolah dari informasi yang didapatkan dari bagaimana dari informasi listrik yang didapatkan dari bagaimana bagian teman-teman telinga eh, memprosesnya. Kemudian ada bagian namanya di otak itu ada bagian namanya unkus. Jadi unkus itu dia berfungsi sebagai memproses informasi dan juga ya, menghubungkan berbagai informasi dan juga ingatan kita. Dia juga ya, mungkin akan berhubungan dengan hipokampus, di mana hipokampus itu dia berfungsi sebagai pusat memori. Jadi dia akan mengingat ini bau apa ya? Apakah apakah kita pernah membawa ini? Apakah bau ini harus kita hindari atau harus kita tetap tetap kita nikmati begitu. Nah, itu bagian ungkus, jadi dia berfungsi sebagai penghidu. Nah, kalau bagian sistem saraf perifer di sini ada sebenarnya ada cranial nerve dan juga spinal nerve. Dari cranial nerve itu dia mungkin fungsinya lebih ke arah spesifik. Dia itu terdiri dari 12. Pertama ada olfaktori yaitu penghidu, dan seperti yang lah olfaktori nanti dia berfungsi sebagai terutama untuk penghidu, dia akan berakhir di pada bagian uncus tadi yang berfungsi juga sebagai pengolah dari informasi penghidu. Kemudian ada lima optical nerve, ada nervus opticus, kemudian nervus oculomotorius, kemudian nervus trochlear juga trigeminus, kemudian ada cranial nervus abducens, kemudian ada nervus cranial nervus facialis, cranial nervus vestibulocochlear, glossopharyngeus, vagus, kemudian ada accessories dan juga hipoglossus. Hipoglossus tadi dia berfungsi sebagai pergerakan motorik dari lidah kita, sedangkan glandula nervus accessoris dia berfungsi sebagai pergerakan di bagian leher kita, lebih ke arah pergerakan di musculus sternocleidomastoides dan juga musculus maaf saya lupa mungkin jadi membantu kita bergerak seperti kanan dan juga ke arah kiri. Kemudian kalau nervus vagus tuh dia sebenarnya karena nervus vagus artinya itu dia artinya luas, jadi dia benar-benar mengatur banyak hal di dalam tubuh kita, baik itu parasimpatetis dan juga parasimpatetis dan juga organ-organ visceral, organ-organ di dalam kita. Nah, di sini ada motoric pathway, jadi memang lebih singkatnya itu ketika kita perlu perlu melakukan gerakan atau perlu melakukan reaksi atau kita ingin menggerakkan sesuatu atau berpindah ke sesuatu, maka bagian motor kotak kita yaitu bagian gyrus pas sentralis kita yaitu bagian gyrus yang terletak di bagian setelah dari sulcus sentralis tadi, maka dia akan memproses informasi perintah untuk menuju ke otot gitu. Jadi dia akan melewati berbagai saluran untuk menuju ke arah otot tadi, di mana kita ingin menggerakkan badan tertentu tadi. Kemudian dia melewati cerebral peduncle, kemudian melewati caudal pons, melewati costal medulla, melewati medulla piramid, kemudian melewati pyramidal decussatio. Jadi pyramidal decussatio itu seperti persilangan gitu ya. Jadi bagian eh, otak kiri kita akan mengontrol dari gerakan dari bagian tubuh kanan kita. Kemudian dia menuju ke caudal medulla, kemudian menjadi lateral corticospinal, kemudian masuk ke arah otot kita gitu. Kemudian di sini ada sensory pathway. Jadi ketika sebenarnya ketika kita meraba sesuatu, kemudian kita mendapatkan eh, apa ya di sana, apakah itu tekanan, rasa sakit, atau rasa halus, tekstur, maka dia akan disalurkan menuju ke sensory neuron, ke stasiun nervus afferent ya, di mana nervus afferent akan berakhir di kornu posterior ya. Nah, ketika di kornu posterior, di mana dia akan menuju ke interneuron, kemudian dia akan menuju ke eh, tractus pinothalamicus, kemudian dia akan menuju ke talamus, di mana dia akan seperti diproses dulu, mau diarahkan kemana. Kemudian di sini baru ada menuju ke tree order atau interneuron.
Kemudian baru ke somatosensory cerebral cortex. Jadi somatosensory itu bagaimana di bagian otak yang lebih fungsi untuk menerjemahkan apakah ini adalah rasa sakit, apakah ini adalah rasa tekanan atau rasa lembut, apakah ini teksturnya kasar atau teksturnya lembut begitu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari tugas tugas yang diampu oleh Dr. Oskil yang tadi. Terima kasih pada teman-teman, terima kasih pada teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan juga mendengarkan dari bagaimana saya ingin sharing dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.